Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Nurtianingsih dari SDN Pantai Bakti 03, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pada kali ini akan menjelaskan tentang komposter pintar galon bekas. Jadi ini materi pembelajaran strategi pembelajaran IPAS yang berbasis teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan fase C yang ada di kelas 6. Tujuan pembelajaran ini yaitu murid mampu menganalisis dekomposisi sampah organik dalam menjaga ekosistem, mampu merancang dan membuat teknologi sederhana secara kreatif dan mandiri, dan mampu melakukan pengamatan, pencatatan data ilmiah, dan mengevaluasi hasil kompos mereka sendiri. Nah, alur tujuan pembelajaran ini mencakup 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, di mana siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sampah di lingkungan sekitar, khususnya bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik, menjelaskan konsep dasar dekomposisi, dan menganalisis manfaat kompos bagi kesuburan tanah dan pengurangan volume sampah. Kemudian dari aspek psikomotornya yaitu merancang galon dari bahan bekas dan mempraktikkan langkah-langkah pembuatan kompos. Jadi galon ini digunakan sebagai komposter sederhana. Kemudian dari afektifnya, keimanan, menjaga bumi, gotong royong karena dilakukan secara berkelompok, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Jadi, tujuan dari ini semua yaitu mengubah perspektif siswa dari melihat sampah sebagai limbah menjadi sebuah berkah. Pemahaman bermakna yang diinginkan seperti yang telah dipelajari, yaitu bermaknanya teknologi tidak harus selalu mahal. Memanfaatkan barang bekas dengan prinsip biologi yang benar adalah wujud nyata dari sains tepat guna. Jadi bisa memanfaatkan galon sebagai komposter sederhana. Kemudian dari pertanyaan pemantiknya, apa yang terjadi pada kulit pisang jika dibiarkan di tanah? Kemudian, bagaimana mengubah masalah bau menyengat sampah menjadi nutrisi tanaman? Dan yang terakhir, mengapa komposter wajib berlubang udara? Apa jadinya jika bakteri di dalamnya tidak dapat bernapas? Jadi itu yang akan dipelajari dari pembelajaran ini. Nah, struktur blueprint pembelajaran ini melalui proses 4 tahapan utama dalam rancangan pembelajaran IPAS berbasis proyek komposter pintar, yaitu yang pertama konteks dan isu, desain skenario, bukti dan evaluasi, kemudian aksi dan refleksi. Nah, struktur dan alokasi pembelajaran ini kerangka blueprint pembelajaran komposter galon bekas yang solid sepanjang 4 tahap, yaitu yang pertama konteks dan isu. Ini pada tahap yang pertama memetakan tantangannya di SDN Pantai Bakti 03 Muara Gembong, serta perumusan target capaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian tahap kedua yaitu desain skenario, merancang logika pengajaran konstruktif, model Sagena menggunakan metode Pareto, serta formula sains penguraian. Kemudian pada tahap ketiga yaitu bukti dan evaluasi, menentukan rubrik penilaian sumatif detail untuk mengukur kesuksesan komposter, jurnal, dan kepemimpinan tim. Yang terakhir yaitu aksi dan refleksi, mengevaluasi efisiensi dekomposisi lewat penyusutan volume sampah dan komitmen jangka panjang guru. Nah, dari yang bukti evaluasi itu rubrik penilaiannya ada lengkap, rubriknya ada di blueprint-nya. Konteks lokalnya itu yaitu lingkungan pesisir dan abrasi. Di sini memang daerah pantai ya. Jadi karakter pesisir itu rentan abrasi dan limbah organik derestik mencemari ekosistem laut serta tanah sekitar pemukiman warga. Kemudian dampak limbah dan gas metana, sampah rumah tangga yang membentuk secara anaerob melepaskan gas metana, gas rumah yang mempengaruhi perubahan iklim global.
Kemudian solusinya yaitu komposter mandiri, alat dekomposisi aerob dari galon bekas, mengubah limbah organik menjadi pupuk humus berkualitas untuk kebun sekolah. Jadi dari sampah menjadi berkah ini yaitu merubah sampah organik menjadi kompos menggunakan komposter galon dari bahan bekas. Pemahaman bermakna yang ingin diterapkan yaitu teknologi tidak harus selalu mahal untuk menjadi solusi nyata. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu dari barang bekas yang ada di sekitar kita, yang banyak tersedia di sekitar kita. Nah, untuk proses pembuatan komposter ini kita memahami mempelajarinya dari YouTube gitu, caranya bagaimana. Nah, itu dari proses digitalisasinya. Nah, kemudian apa yang ingin dipelajari yaitu apa yang terjadi pada sampah organik saat terurai secara aerob. Mengapa rasio CN penting dalam proses pengomposan, kemudian bagaimana galon bekas bisa menjadi reaktor dekomposisi mandiri. Nah, ini yang akan dipelajari di SDN Pantai Bakti Muara Gembong. Nah, skenario alur pembelajaran aktif ini melalui alur Loreto, 3 pertemuan tatap muka dan 4 minggu pemantauan mandiri. Jadi ini berjangka ya. Yang pertama eksplorasi dan desain, konstruksi dan layering, uji kompos diary, dan 4 minggu mandiri serta panen. Jadi hasilnya itu berkelanjutan seperti itu. Nah, rekayasa lapisan laksana ini didapat dari yang pertama itu dari bahan hijau atau nitrogen, yaitu yang berasal dari sayuran dan buah segar, sisa dapur, potongan rumput hijau sebagai sumber nitrogen aktif. Kemudian bahan coklat atau karbon itu dari daun kering yang berserakan di lingkungan sekitar sekolah, serpihan kayu, kardus, jerami, karena di sini juga masih ada pertanian ya, jerami sisa panen sebagai sumber karbon struktural. Kemudian ada cairan aktif atau formula CN, air cucian beras sebagai aktivator mikroba, rasio karbon nitrogen optimal 30 untuk dekomposisi aerobik efisien. Nah, di sini lengkap rubrik asesmen sumatif itu penilaian proyek komposter dinilai berdasarkan 3 kriteria utama dengan skor 4 yang sangat baik hingga skornya 1 yang perlu bimbingan. Dari konstruksi alat, kualitas kompos, atau akurasi jurnal yang dilakukan secara berkelompok. Jadi rubriknya itu lengkap ada di learning blueprint. Kemudian efektivitas dekomposisi. Minggu pertama itu 40 cm atau 100%. Volume awal tumpukan kompos setinggi 40 cm sebagai baseline pengukuran penyusutan bahan organik. Kemudian pada minggu kedua 32 cm sampai 20 cm atau sekitar 80% sampai 55%. Proses dekomposisi aerobik aktif menurunkan volume secara signifikan. Penyusutan mencapai 45% di akhir minggu ketiga. Kemudian pada minggu keempat 14 cm 35% atau penyusutan sebanyak 65%. Kompos matang dengan penyusutan total 65% dari volume awal menghasilkan pupuk humus siap pakai dari limbah organik rumah tangga. Dari proses pembelajaran ini, siswa dijadikan sebagai detektif kompos, menyelidiki masalah kompos dan menemukan solusinya. 65% reduksi volume atau 100% sampah terkelola. Yang akan dipelajari yaitu masalah bau busuk, diagnosis terlalu becek, solusinya aduk dan tambah karbon, kemudian sukses 65% dari reduksi volume. Artinya kompos yang dibuat itu berhasil, seperti itu. Refleksi dan komitmen pembelajaran bermakna lahir dari aksi nyata. Artinya dilakukan secara berkala, dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan generasi penjaga bumi yang berkarakter dan berbudaya. Artinya dari proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjaga alam dengan karakter dan cinta ekosistem pesisir. Sains sederhana membuktikan teknologi tepat guna. Program Raya Kompos untuk Kebun Botani Sekolah merubah sampah menjadi berkah. Itu yang menjadi slogan atau
komitmen yang ingin dilakukan dalam proses pembelajaran ini. Memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar, memanfaatkan galon bekas menjadi komposter sederhana seperti itu. Terima kasih uh, atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya butuh kritik dan saran untuk lebih baik ke depannya. Nah, pembelajaran ini akan dilakukan pada tahun ajaran baru karena pada saat ini posisi kelas 6 sudah lulus ujian, jadi tidak bisa dilakukan karena prosesnya juga agak panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.